سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, dengan Sia 95 FM dan pemirsa TV Al-Merdeka yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita. Hingga di kesempatan hari ini kita masih berkembangnya di 95 FM Radio Perdeta Suara Syariah Islam Anda, dan masih di program Bincang Ramadan edisi malam hari ini, malam yang ke-8 Ramadan 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pendengar Sia. Kembali salam hadir untuk meneda hingga kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia menemani malam-malam Ramadan kita dengan memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita semua. Dia adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Sayyidul Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk-batuk sedikit ini. Ini mulai mudah-mudahan tetap diberikan pertolongan kekuatan Allah, bisa menjalani kewajiban di bulan Ramadan. Baiklah pendengar Sia, untuk membersihkan waktu baiknya kita simak pemaparan dari Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Al-Merdeka dimanapun Anda berada, alhamdulillah yang berkati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Sampai malam hari ini kita semua masih diberikan kepastian oleh Allah, masih mendapati malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Dari sekian malam-malam dalam setahun ini, yang pertama adalah malam-malam di bulan Ramadan. Dari sekian malam di bulan Ramadan, ini adalah malam-malam yang paling indah di dalam Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Di antara malam yang paling istimewa adalah malam yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Para pendengar, pemirsa Radio Al-Merdeka dimanapun Anda berada, malam ini kita telah berada di malam yang ke-8. Di antara keistimewaan malam yang ke-8 seperti yang kami sampaikan dalam satu hadis tentang sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih di malam yang ke-8, kata Nabi, atau Allahu ma'ata Ibrahim alaihissalam, Allah akan memberikan sebagaimana apa yang telah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini di dalam perbuatan sunnah, dan ini juga mencakup nilai setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan di malam yang ke-8. Jadi nilainya ini senilai seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Di antara yang tertinggi adalah beliau digelari Khalilullah. Kalau mungkin di sini ada Gus Khalil yang sekarang masih maaf namanya Khalilullah, itu disebut awal dari surah An-Nisa ayat 125 Diterangkan dalam satu hadis, Nabi Ibrahim pernah ditanya di dalam kitab Nasyul Ulama,
Imam Nawawi menuturkan Nabi Ibrahim pernah ditanya, ila lahu lima ittakhadallahu khalilan. Ditanyakan kepada Nabiullah Ibrahim, dikarenakan apa Allah mengangkat engkau menjadi kekasih? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, ittakhadani Allah khalilan bi salasati asya. Allah mengangkat saya menjadi seorang kasih karena 3 hal. Yang pertama, akhtaru amrullahi ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan, mengedepankan, mendahulukan, memilih urusan-urusan Allah atas urusan-urusan selain Allah. Itu yang menjadikan saya menjadi kasih Allah dulu, Allah lagi, dan Allah always. Allah diisi urusan dia Allah mikir dia, baru kalau Allah beres urus dia ini. Salah satu sebab seseorang yang akan jadi kasih Allah. Yang kedua, pengahtamam tu bima takafalallahu alaihi min rizqi. Aku tidak pernah bersedih, tidak pernah bingung memikirkan apa yang telah dijamin oleh Allah. Yang selalu beliau pikirkan, beliau renungkan, beliau utamakan itu adalah perkara yang tidak dijamin oleh Allah, yaitu urusan akhirat. Inilah yang menjadi sebab yang kedua, kita justru seringkali yang kita gelisahkan, kita sedihkan masalah ini, tentang masalah akhirat kita, sholat kita, jamaah kita, zikir kita, kekhusyuan sholat kita jarang. Sedih karena kita belum mendapatkan istiqomah dalam jamaah dan sebagainya. Padahal itu salah satu jalan untuk menjadi penduduk surga. Kita harus lebih bersedih kehilangan sholat berjamaah daripada bersedih karena kehilangan harta kekayaan. Seandainya tahu, tapi karena tidak tahu, sedih kita hanya untuk mata, hanya untuk harta, kesenangan yang sangat sedikit sekali. Nah ini makanya kita jauh dari menjadi orang yang dicintai Allah. Yang ketiga, wa mata gada itu wa mata asya itu ilang apa. Aku tidak pernah makan pagi, makan sore kecuali selalu mendatangkan kamu untuk diajak makan. Jadi beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Artinya hubungan ketika kalau Islam tadi bicara bersama. Yang kedua, di antara hubungan itu urusan dunia ini dikesampingkan. Yang diutamakan, yang sangat diperhatikan adalah urusan akhirat. Begitu juga para pendengar, pemirsa, pemerhati laporan Predenta dimanapun Anda berada. Siapapun yang ingin menjadi orang yang dekat, dipilih oleh Allah, ini adalah kesempatan kita di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan, ibadah di sini yang istimewa di antara daripada ibadah yang dilakukan di luar Ramadan. Ini dikatakan Nabi, man qada hajat akhi di Ramadan, qadallahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa yang datangkan hajat sesama saudaranya di bulan Ramadan, maka Allah akan datangkan 1000 hajatnya nanti pada hari kiamat. Ini juga dipertegas pernyataan para tabi'in seperti Syekh Ibrahim An-Nakhai, Al-Suri. Beliau mengatakan, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min siyami alfi yaumin fi ma siwa."
tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ma siwa. Wa rak'atun fi Ramadan afdalu min alfi rak'atin fi ma siwa. Wa hakadha. Itu seterusnya. Di satu hari berpuasa di bulan Ramadan masih lebih utama, lebih baik daripada 1000 hari berpuasa di luar Ramadan. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan masih lebih utama dari 1000 bacaan tasbih. Satu rakaat yang dikerjakan di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat yang dikerjakan di bulan Ramadan. Begitu saudara. Satu dirham yang kita sedekahkan di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 dirham di bulan Ramadan. Satu ayat yang kita baca di bulan Ramadan masih lebih utama. Itu. Nah ini kesempatan kita. Ramadan bulan yang istimewa. Bulan kalau disebutkan di dalam satu hadis yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan satu hadis Nabi, Syahrul Ramadan syahrullah wa fadluhu indallah kafadlillahi ala khalqi. Bulan Ramadan ini hadis Nabi. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah, yang keutamaan Ramadan di sisi Allah seperti keutamaan Allah atas semua makhluk. Allah dengan makhluknya sudah tidak ada bandingan. Ini ada satu hadis yang sering kita dengar, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Rajone dina Jumat, rajone ulan. Hadis lagi riwayat Imam Al-Baihaqi terangkan disampaikan oleh istri beliau yang tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Idza salimatil Jum'atu salimatil ayyam. Wa idza salima Ramadan salimatis sanatu. Apabila Jumat begitu selamat, pasti selamatlah hari-hari yang lainnya. Apabila Ramadan selamat, pastilah 1 tahun selamat. Ini semua menunjukkan keutamaan Ramadan. Dan antara kemarin ada amalan-amalan yang utama, yang istimewa sama Ramadan. Terkait dengan puasa itu ada makan sahur, ada buka puasa. Coba kita renungkan, ada satu hadis, sahur buka puasa ini sunnah, yang wajib puasanya. Kamu sahur jam 7 jam 8 mau, tapi kalau diniati puasa jam 7 8 ini yang tidak boleh, dosa. Jadi ada kesunahan-kesunahan yang menyertai puasa, dan ini berpahala sangat luar biasa. Di dalam puasa kita dianjurkan menyegerakan bersahur, menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur. Dan orang makan sahur ini sangat-sangat dianjurkan. Tasakharu fa inna bis sahur barokah. Jangan tidak makan sahur, meskipun kamu kuat, tanpa sahur bisa puasa. Bukan masalah kuat-kuatan, ini tuntunan. Nabi juga mengatakan makan sahurlah. Sesungguhnya makan sahur itu yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kita. Ono poso ya gak makan tapi topot-tok gak sahur, gak buka. Kalau zaman gak ngono, itu nyiksa awal gitu. Jadi Allah tidak sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani wa Ibnu Hibban, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sungguh Allah dan semua malaikat berselawat. Nah, kalau Allah memberikan rahmat takdim, kalau malaikat memintakan ampunan dosa, 'alal mutasakhirina, kepada orang-orang yang makan sahur untuk berpuasa. Nah itu perhatikan. Dan di dalam makan sahur ada sangat yang dianjurkan, yaitu akhirkan, itu kesunahan. Jadi puasa ini ada banyak sunnah-sunnah, ada banyak kesunatan, di antaranya mengakhirkan makan sahur. Nah kurang lebih ya
kira-kira 200 ayat. Nah, yang kita kurang lebih sekitar 30 menit sampai 15 menit sebelum terbit Fajar. agar kita tetap fresh, sehat. Kenapa? Karena ketika kita sahur, masa kita siang berpuasa itu kita lebih kuat. Dan itu kesempatan kita berdoa, berzikir, beramal, itu nilainya lebih. Kemarin saya katakan salah satu natural dakwatu. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dakwatu shaim hatta yuftirah. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kalau tidak makan sahur sudah lemes. Kate menguara sarasen, kate sembahyang, kate maca Quran arah. Apa? Aduh gak sahur lah. Ini sahur, nah sahur pun kalau tidak diakhirkan juga lemes gitu. Jam 12 sahur, jam 12 yang melempo ya. Ini dianjurkan. Ini juga dipesankan Nabi, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitrah wa akharu at-tasakhur. Umatku manusia ini akan selalu berada di dalam kebaikan saat berpuasa. Asal 2. 1, menyegerakan berpuasa, dan yang kedua mengakhirkan makan. Wah, jauh poso. Gak bahaya no. Sehat mini sumu tasiku. Kono poso kok tambah sehat, paling ono sing salah. Ini mungkin makan sahurnya kadang bukoe telat, akhirnya ngurus kesini salahno posoe. Padahal kamu yang tidak mengikuti sunnah. Ini penting ya. Jadi wong makan sahur itu ditungakno Allah, ditungakno malaikat. Buko, es kerumatan dan buko. Sebab makanan buka puasa ketika selesai dimakan itu didoakan oleh malaikat. As-shaim idza aftara sholat alaihi malaikat. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu didoakan oleh malaikat setelah dia makan puasa. Makan buka puasa idza aftara. Ini ojo khususnya nyaplok itu mau. Itu kamu itu ada malaikat. Dalam hadis lain itu bunyinya begini. As-shaim idza ukilat indal mafatir sholat alaihi malaika. Orang yang berpuasa ketika makanan buka puasa yang ada di sisinya itu telah dimakan. Bismillah. Nah, rodungo aja lali ya. Itu mau mustajab loh ya. Aman jauh semuanya donga wong poso niku apa meneh ketika berbuka itu doa yang sangat mustajab. Tapi apa umuan kaya wong jima lah ngoten wis ketok apem lah kudu. Sing aja ndonga dhisik. Ndonga niku ngusir setan ya gak melu gawe. Ndonga niku umpama dikersakno dadi anak niku anti setan. Nanti tanah jare monggo sahalin nyawa dawuhe Nabi. Nabi jarang sekali orang yang nggak ketok panganan, tenglu bisa. Susu dulu, susu ngemplok itu kok di situ yang mustajab. Ada wis panganan diemplok malaikat bunga, habis wae liso dakwatun mustajab. Jadi inilah keutamaan di bulan Ramadan, dan yang terpenting puasa itu adalah ibadah yang paling utama. Sebagian ulama bahkan ibadah yang paling bukan sholat tapi puasa. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat ibadah doir. Kenapa yang mengatakan puasa? Karena puasa itu satu warna di sini. Kalau sholat disandarkan kepada hamba, tapi kalau puasa hanya aku yang menunjukkan keistimewaan Ramadan. Wah, keistimewaan puasa. Nah, dalam puasa ini agar kita mendapatkan banyak kebaikan. Yang pertama, lakukan puasa karena dasar iman, karena
semata-mata kita mengagungkan Allah, ini perintah, semata-mata kita bersyukur nikmat karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kita, dan semata-mata pembuktian kita sebagai hamba. Jangan karena untuk ini dan itu, tidak. Ketika kamu puasa seperti ini, kemudian tadi perlu diimbangi makan sahur, segera berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka. Ini penting. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitrah wa akharu as-sahur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita semua, batinan wa zahiran, berikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah. Dengan sehat itu bisa menghidupkan setiap detik, menit, malam, siang Ramadan dengan berbanyak amal soleh dan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar Sia dan juga pemirsa TV Ampel Data yang dirahmati Allah, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, dan bincang ngomong akan kita lanjutkan. Kita lihat sejenak, dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di 0895 32775775 setelah satu tembang berikut ini.